Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hamami Fitra, NIM 2040 11210166, Prodi Teknik Elektromedik. Saya di sini akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan: 1. Pemakaian huruf, 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 3. Penulisan kata, termasuk angka dan lambang bilangan, 4. Penulisan unsur serapan, 5. Pemakaian tanda baca, punktuasi. Ejaan. Ejaan bersifat ketat. Ejaan harus merupakan konvensi yang dianut dan dikuasai oleh selingkung bidang. Penamaan. Nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan, nama orang, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat, nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Nama geografi, semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. Nama dokumen resmi, setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat dalam nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Semua kata dalam nama buku majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata depan dan kata hubung yang tidak terletak di awal kalimat. Unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan dan pengacuan kata ganti Anda. Angka dan bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang 0,5 cm, berat 7 kg, luas 1000 H, dan isi 10 cc. Semua satuan waktu 1 jam 20 menit, pukul 15.00 tahun 2000, tanggal 2 Agustus tahun 2000. Nilai uang 5 juta atau Rp2.000, 3,50 US dollar, kuantitas 10%, 20 orang. Angka lazim digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat pada kitab suci. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan dengan memisahkan satu nama bilangan dengan nama bilangan yang lain. Penulisan lambang bilangan pecahan ditulis sebagai berikut: 1/2, 3/4, 1/16, 3/4, 1/2/10, atau 1,2. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, Pak Buwono ke-10, B. Paku Buwono X, atau yang ketiga, C. Paku Buwono ke-10. Penulisan lambang bilangan yang dapat akhiran an ada 2 cara. Yang pertama, tahun 60-an, atau yang kedua, tahun 60-an.
Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tulisan dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Jika diperlukan lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, akan tetapi seharusnya tidak digunakan dengan bilangan atau kalimat. Angka yang menunjukkan bilangan atau yang besar dapat dieja sebagian supaya mudah dibaca. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi seperti akta atau kuitansi. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisan harus tepat. Seorang dosen bahasa Inggris menulis, "A woman without her man is nothing." Lalu ia meminta mahasiswa untuk meletakkan pungtuasi yang tepat pada kalimat itu. Semua mahasiswa pria menulis, "A woman without her man is nothing." Semua mahasiswa wanita menulis, "Woman without her man is nothing." Tanda baca merupakan pengganti intonasi, nada, dan tekanan yang muncul dalam ragam lisan. Dapat membantu pembaca untuk dapat memahami dalam pikiran penulisannya. Tanda titik singkatan umum yang menggunakan huruf kapital tidak diberi titik. Singkatan gelar akademik dan singkatan nama orang harus menggunakan tanda titik. Pada singkatan dengan menggunakan huruf kecil yang terdiri atas dua huruf dipakai dua buah titik. Pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu titik. Pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya digunakan titik. Pada angka yang tidak menyatakan jumlah tidak perlu digunakan tanda titik. Tanda titik tidak digunakan. Di belakang singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Di belakang judul yang merupakan kepala karangan, judul bab dan subbab, kepala ilustrasi, dan tabel. Di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, dan di belakang nama dan alamat penerima surat. Tanda koma di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan jika perinciannya terdiri atas 3 unsur atau lebih. Tiap unsur dibatasi tanda koma serta sebelum kata dan dibutuhkan tanda koma. Jika rincian itu hanya 2 unsur sebelum kata dan tidak dibubuhkan tanda koma. Untuk memisahkan serta perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Di belakang kata atau ungkapan menghubung antar kalimat, di belakang kata seru seperti wah, ah, aduh, kasihan, oh, dan ya. Di antara nama dan alamat, tempat dan tanggal serta sama nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama keluarga atau marga. Mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Keterangan tambahan adalah keterangan yang
selipkan dalam kalimat yang sudah lengkap. Bagian ini terletak di luar bangun kalimat karena dibuang pun tidak akan mengganggu makna yang dikandung di dalam kalimat tersebut. Keterangan aposisi adalah keterangan yang sifatnya saling menggantikan. Tanda koma tidak digunakan jika anak kalimat mengiringi induk kalimat. Tanda koma tidak boleh digunakan untuk memisahkan kedua bagian tersebut. Tanda titik koma untuk memisahkan kalimat yang serta dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Pada rincian ke bawah yang unsur-unsurnya berupa kelompok kata yang panjang atau berupa kalimat. Titik 2 digunakan pada kalimat lengkap yang diikuti perincian berupa kata atau frasa. Diganti menjadi titik 1 pada kalimat lengkap yang diikuti suatu perincian berupa kalimat lengkap pula, dan tidak akhir perincian harus tanda titik. Tidak digunakan sebelum perincian yang merupakan pelengkap kalimat atau karena kalimat pengantarnya belum lengkap. Titik 2 tidak perlu dicantumkan. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur terikat atau kata dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Singkatan yang berupa huruf kapital dengan huruf kecil ke dengan angka dengan akhiran an. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar hubung kalimat. Menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai, dapat dilambangkan dengan tanda hubung 2. Ejaan dan tanda baca Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.